Hai guys, kemarin kita udah bicarain gimana caranya menjadi orang kaya di tahun 2026. Nah, kamu udah nonton belum video itu? Jadi sebelum kamu nonton video ini, kamu nonton video itu dulu guys, biar kamu dapat semangatnya, oke? Dan sekarang, apa yang terjadi kalau kamu jadi orang kaya raya di 2026? Komen di bawah sini kalau kamu mau jadi orang kaya. Oke guys, dan lanjut kita bahas selanjutnya. Dadah, selanjutnya, jangan dulu, kita langsung bicara aja deh guys. Halo guys, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Terima kasih ya karena kamu sudah memilih untuk duduk tenang dengan sambil rebahan mungkin, sambil bekerja mungkin, atau menatap langit-langit kamar kamu. Tapi fokus satu-satu dulu. Kalau bekerja ya bekerja, kalau dengar podcast ini, kalau dengar suaraku ini ya denger aja dulu. Dan obrolan kita hari ini adalah obrolan yang gak terburu-buru, tapi kita mau belajar bareng-bareng. Dan hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering hadir diem-diem di kepala banyak orang, di kepala aku juga guys. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi kalau kamu jadi kaya raya di tahun 2026 guys? Dan bukan versi motivasi singkat, bukan juga versi pamer ya guys, tapi versi jujur yang pelan dan manusiawi dari aku guys. Karena menjadi kaya bukan karena soal uang bertambah, bukan soal membeli barang-barang mewah, bukan, tapi soal hidup yang berubah perlahan dan kadang tidak siap. Jadi sekarang kita mulai. Oke guys, jadi guys, definisi kaya itu apa sih? Kita pernah bahas sebelumnya. Gimana menurut kamu? Tulis di bawah sini apa definisi kaya menurut kamu. Tapi intinya guys, definisi kaya adalah yang pertama kamu bersyukur gimana kamu, ya kan? Kamu harus kaya akal, kaya pikiran, kaya kesehatan, baru kaya harta guys. Sebelum kita terlalu jauh membayangkan rekening yang tebal, banyak duit, dompet tebal, rumah mewah, atau liburan kemana-mana, kita perlu duduk sebentar dan jujur ke diri kita sendiri guys. Apa sih arti kaya buat kamu secara pribadi? Jadi tulis di bawah sini, pribadi menurutmu gimana kaya itu guys? Kamu mau menjadi orang kaya yang seperti apa? Gitu loh guys. Karena kalau definisinya kabur, kekayaan justru bisa bikin hidup makin bingung, ya kan? Gak ada arah gitu. Ada orang yang penghasilannya banyak, tapi pikirannya terlalu cemas, banyak ketakutan, banyak tekanan gitu, banyak pressure-nya. Ada juga yang penghasilannya sederhana, tapi tidurnya nyenyak. Maka jelas guys, kaya tidak selalu identik dengan duit, dengan angka. Ya nggak sih? Setuju nggak kamu? Komen di bawah sini kalau kamu setuju. Dan di titik ini, kaya adalah kondisi ketika kebutuhan dasar aman. Pikiran tidak terus-menerus tertekan, gak punya ketakutan, gak gelap gitu loh guys. Dan kamu punya ruang untuk memilih hidup, bukan sekedar bertahan. Seperti aku bilang tadi, kaya hati, kaya pikiran, tenang, bisa bobo gitu loh guys. Sebelum jauh membahas dampaknya ya guys, kita perlu sepakat dulu kaya versi siapa. Bagi sebagian orang, kaya adalah tidak punya hutang. Itu setuju aku guys. Kemudian tabungan aman, hidup tidak kekurangan. Dan bagi yang lain guys, kaya berarti bebas waktu, bisa menolong keluarga, menolong banyak orang, kayak suka membantu gitu kali ya. Tidak cemas soal masa depan gimana. Jadi guys, kalau kamu jadi kaya di 2026, tapi masih cemas setiap hari, apakah itu benar-benar kaya yang kamu inginkan gitu guys? Kekayaan yang sehat selalu dimulai dari definisi yang waras, definisi yang bersih gitu loh, pikiran yang bersih gitu loh. Kemudian ya guys, hal pertama yang berubah adalah cara kamu bangun pagi. Gimana cara kamu bangun pagi? Tulis di bawah sini, kamu bangun paginya cepet atau masih dibangunin sama mama guys? Tulis di bawah sini guys. Ketika kamu benar-benar kaya, yang berubah pertama kali bukan mobil atau pakaian kamu, tapi rasa panik di pagi hari guys. Kamu tidak lagi bangun dengan jantung berdebar karena takut telat hidup, ya kan? Tidak lagi membuka mata dengan rasa terkejar-kejar gitu. Namun, justru di sini muncul tantangan baru. Tanpa rasa lapar, tanpa ada tekanan, kamu harus menemukan alasan baru untuk tetap bangun dengan semangat, dengan selalu semangat, dengan happy gitu. Kaya menguji kedewasaan tujuan hidup kita guys. Orang jarang sadar kalau
uang bertambah, yang pertama berubah bukan gaya hidup kita, tapi pola pikir saat bangun pagi, ya kan? Kamu tidak lagi bangun karena panik, tidak lagi bangun karena takut telat hidup, tapi di sini juga ada jebakan. Kalau tidak hati-hati, kayak bisa membuatmu kehilangan rasa lapar pada tujuan itu, guys. Kemudian, hubungan dengan orang lain akan bergeser, ya kan? Otomatis kalau kamu menjadi kaya, hubungan atau relasi itu kayak ada yang makin meningkat, ada juga yang makin berkurang. Setuju nggak? Saat kondisi finansial naik drastis, relasi itu, sosial itu juga bergerak. Ada orang yang tiba-tiba sering menghubungi, mau kayak minta tolong telepon mungkin, guys. Ada yang mulai berubah sikap, ada juga yang perlahan menjauhi kamu. Ya nggak tahu sih alasannya kenapa, ya kan? Di fase ini kamu belajar bahwa kedewasaan emosional jauh lebih penting daripada kekayaan itu sendiri, guys. Kamu belajar yang mana dikatakan dengan memilah, cara untuk memilah tanpa harus membenci orang, menjaga jarak kepada orang lain tanpa merasa bersalah dari hatimu sendiri, guys. Dan saat kamu kaya, lingkungan itu ikut berubah. Ada yang dekat, kayak aku bilang tadi, guys, ada juga yang jauh, yang nggak tahu kenapa, ada juga yang berharap, ya kan? Di titik ini kamu belajar, guys, satu hal penting, bahwa tidak semua orang yang ramah itu tulus dari hatinya, dan tidak semua yang jauh itu iri. Kaya mengajarkan batasan, kaya mengajarkan realitas, kaya mengajarkan siapa orang yang sebenarnya tanpa topeng, guys. Dan ketika tekanan finansial berkurang, ruang batin justru terbuka lebar. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu tenggelam oleh kesibukan mulai muncul, tentang makna, tentang arah, dan tentang siapa dirimu di luar pekerjaanmu, guys. Kaya tidak menghapus kebingungan yang eksistensial, kadang justru memperjelasnya. Ketika kebutuhan dasar aman, suara batin jadi lebih terdengar. Ya, seperti pertanyaan, aku mau hidup seperti apa? Apa ini yang benar-benar aku mau? Gimana? Jawabannya ada di kamu, guys. Kaya tidak menghasilkan krisis makna. Kaya itu kadang justru memunculkan makna-makna hidup yang seperti apa gitu. Bebas finansial berarti kamu tidak lagi terikat oleh keterpaksaan, tapi kebebasan juga berarti tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan keadaan. Artinya apa? Jalani hidup dengan santuy tanpa menyalahkan keadaanmu, ya kan? Setiap pilihan murni tanggung jawab kamu, dan tidak semua orang siap dengan beban itu. Aku yakin itu, guys. Mungkin karena itu kamu belum siap, makanya kamu belum dikasih kaya, guys. Ya nggak? Pernah nggak mikir seperti itu, guys? Komen di bawah sini kalau kamu pernah frustasi ingin menjadi orang kaya, tapi kamu nggak pernah memikirkan hal itu, bahwa kamu belum siap dengan beban apa yang ada, apa yang sampai ke kamu kalau kamu jadi orang kaya, guys. Banyak orang ingin bebas finansial tapi tidak siap dengan kebebasan itu sendiri, ya kan? Karena bebas berarti tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, dan bebas itu artinya harus bertanggung jawab 100% penuh, dan tidak semua orang siap, tidak semua orang paham untuk siap seperti apa, guys. Kemudian cara kamu memandang uang akan lebih dewasa, guys. Uang berhenti menjadi simbol validasi. Ia berubah fungsi menjadi alat biasa aja, alat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan juga dampak dari apapun, guys. Di titik ini kamu mulai bertanya, bukan hanya berapa, tapi untuk apa, fungsi, ya kan? Untuk apa gitu. Uang tidak lagi jadi tujuan utama, tapi alat tukar gitu loh, alat komunikasi. Dengan uang mungkin kamu mulai berpikir, uang ini mau diarahkan kemana, dan dampaknya untuk aku ketika aku keluarin uang untuk apa gitu loh, guys. Di sini kayak bisa jadi berkah atau bumerang bagi hidup kamu sendiri, guys. Uang seperti kaca pembesar, sifat baik akan terlihat lebih luas, ya kan? Sifat buruk pun demikian bakal muncul gitu loh, guys. Karena itu kaya tanpa kesadaran bisa berbahaya banget, guys. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kalau kamu pelit, uang akan memperjelas itu. Kalau kamu dermawan, uang akan memperluaskannya. Uang tidak mengubah karakter, ia memperbesar karakter, guys.
Dan di fase ini kamu sadar bahwa tidak semua peluang harus diambil. Kaya memberi kamu kemewahan kan? Untuk apa? Untuk memilih ketenangan dibanding pembuktian gitu. Gak butuh validasi gitu loh yang tepatnya. Dan di titik tertentu kamu sadar guys bahwa tidak semua peluang harus kamu ambil. Tidak semua ajakan harus kita ikuti. Dan kaya mengajarkan seni menolak, untuk berkata tidak gitu loh guys. Tapi kaya bukan akhir guys, tapi kaya adalah tanggung jawab baru. Menjadi kaya di 2026 bukan garis akhir. Ini adalah pintu ke fase hidup yang lebih sunyi, lebih apa lagi guys, lebih sadar dan lebih bertanggung jawab lagi guys. Bukan soal seberapa banyak kamu punya, kamu miliki, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Bukan seberapa banyak kamu membeli, ya kan, tapi seberapa banyak kamu dampak uang itu kemana kamu bawa gitu. Gak hanya belinya untuk apa gitu. Dan menjadi kaya di 2026 bukan garis finish guys, ia adalah awal dari tanggung jawab baru. Kamu mau gak? Kamu sedia gak? Kamu siap gak dengan pilihan hidup baru itu? Dan yang paling penting adalah kesadaran baru kita. Jadi gimana guys? Masih mau menjadi kaya raya di 2026? Dan kalau kamu jadi kaya raya di 2026, kamu semoga tidak hanya kaya di rekening aja ya guys, tapi juga kaya dalam cara berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Seperti aku bilang di awal, kaya akal, kaya pikiran gitu, kaya hati gitu, ya kan, kaya dermawan gitu loh guys. Dan terima kasih sudah menemani audio kehidupan dengan sedikit sensitif mungkin episode kali ini, atau ingin menggebu-gebu menjadi orang kaya guys, tulis di komen di bawah sini kalau kamu ada tips menjadi kaya di 2026. Kaya seperti apa yang kamu mau guys. Dan semoga obrolan ini tidak membuatmu tertekan, tapi membuka lebar-lebar ya guys, bahwa kaya itu gak hanya kaya, gak hanya duit gitu, tapi ada dampaknya seperti apa. Tapi justru lebih bikin kita tenang menghadapi masa depan. Jadi jangan lupa subscribe aku guys, biar kita bisa bicara banyak banget lagi tentang pengalaman menjadi manusia seperti apa gitu, pengalaman aku, pengalaman kamu ya guys. Dan bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Semangat terus guys untuk menjadi kaya, tapi kaya hati, kaya pikiran yang baik. Oke guys, dan semangat menjalani hidupmu. Bye bye.